Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 yang beranggotakan Enes Batu Karomah, Muhammad Rifki Abdillah akan menjelaskan materi tentang israf, tabdir, bakhil, dan gibah. Langsung saja kita simak penjelasan dari kelompok kami. Kesempatan kali ini saya Muhammad Rifki Abdullah dari kelompok 18 akan menyampaikan materi tentang israf dan tadbir. Pengertian israf berasal dari kata al-israf yang berarti melampaui ukuran dari batas ketentuan dalam setiap perbuatan manusia. Menurut Mustafa Al-Marogi, kata israf ialah sifat atau tindakan yang melampaui batas dalam membelanjakan harta serta melampaui batas naluri, batas ekonomi, dan batas syar'i. Bentuk-bentuk perilaku israf. Yang pertama, menambah-nambahkan di atas kemampuan. Contohnya, makan terlalu kenyang dan lain sebagainya. Yang kedua, bermewah-mewahan dalam bermakanan. Contohnya membeli sesuatu yang di luar dari batas kemampuan uang kita. Yang ketiga, menumpuk-numpuk harta yang tidak mengandung kemanfaatan. Yang keempat, melakukan segala sesuatu yang berlebihan. Contohnya tidur yang terlalu lelap atau terlalu banyak. Yang keempat, melakukan pekerjaan yang sia-sia. Yang kelima, mempertaruhkan hawa nafsu. Dampak negatif dan cara menghindarinya. Yang pertama, dampak negatif pastinya dibenci oleh Allah. Yang kedua, menjadi sahabat syaitan. Yang ketiga, menjadi orang yang tercela dan menyesal. Yang keempat, menjadi orang yang tersesat. Cara menghindarinya selalu dengan kita meyakini bahwa semua yang di dunia ini adalah semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengingat-ingat bahwa Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Yang ketiga, menggunakan pengeluaran dengan sebaik mungkin. Yang keempat, selalu bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hikmah larangan israf. Yang pertama, dapat menghindarkan kita dari sifat tercela yang merusak diri dan orang lain. Yang kedua, dapat menghindari akan rayuan syaitan. Yang ketiga, dapat menggunakan nikmat dengan sebaik mungkin atau bersyukur. Yang keempat, dapat menjadi diri yang teguh. Selanjutnya, pengertian tadbir atau pemborosan. Dari kata badara yubadiru dipahami oleh para ulama dalam arti pengeluaran yang bukan hak. Kata tadbir berarti membelanjakan harta yang tidak perlu. Selanjutnya, bentuk-bentuk tadbir. Berusaha meraih kemewahan hidup di dunia tanpa memedulikan kepentingan agama. Yang kedua, mencari kekayaan yang berlimpah dengan segala cara, baik halal maupun haram. Yang ketiga, membelanjakan harta yang dimiliki secara boros. Selanjutnya, dampak negatif. Dapat mendapatkan murka Allah, mendapatkan siksa yang sangat pedih, mendapatkan kesengsaraan dari dunia dan akhirat, mendapatkan perilaku sombong, mendapat cacian dari orang lain, dan hanya mementingkan urusan dunia dan melalaikan urusan akhirat. Itulah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bakhil dan gibah. Yang pertama yaitu bakhil.
Bakhil adalah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Sedangkan menurut Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat mendefinisikan bakhil sebagai menahan hartanya sendiri, yakni menahan memberikan sesuatu pada diri dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah. Contohnya seperti uang, makanan, minuman, dan lain-lain. Bakhil merupakan penyakit hati yang bersumber dari keinginan yang egois. Berikut adalah beberapa bentuk-bentuk dari perilaku bakhil. Yang pertama yaitu menahan diri untuk beramal dan enggan menunaikan kewajiban hartanya. Contohnya seperti enggan membayarkan zakat hartanya karena takut hartanya akan berkurang. Yang kedua yaitu melarang orang lain untuk bersikap dermawan. Salah satu keburukan dari sifat perilaku bakhil yaitu memprovokasi agar orang lain enggan menafkahkan hartanya di jalan Allah dan juga menakutinya akan kemiskinan. Selanjutnya yaitu tidak memperdulikan orang lain yang membutuhkan bantuannya. Yang keempat, terlalu cinta terhadap harta sehingga takut akan datangnya kemiskinan. Selanjutnya yaitu tentang bahayanya berperilaku bakhil. Orang yang bakhil kepada siapapun pada hakikatnya telah bakhil kepada dirinya sendiri. Artinya dengan kebakhilan itu dia akan mendapatkan akibat yang akan berbalik kepada dirinya sendiri. Adapun beberapa akibat-akibat yang ditimbulkan dari perilaku bakhil yaitu yang pertama akan mudah mendapatkan kesulitan dan juga tidak akan ada yang mau membantunya karena dia pun enggan membantu orang lain. Yang kedua yaitu jauh dari rahmat Allah dan juga akan dijauhi oleh masyarakat. Lalu bagaimana cara kita agar kita terhindar dari perilaku bakhil? Yang pertama yaitu kita harus yakin bahwa segala sesuatu itu hanya milik Allah. Dengan begitu hati kita akan terdorong untuk selalu berbuat kebaikan. Yang kedua yaitu selalu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, kita tidak lupa untuk memohon pertolongan dari Allah agar kita terhindar dari perilaku bakhil. Ada hikmah di balik Allah melarang kita untuk tidak berperilaku bakhil. Di antaranya yaitu yang pertama, melatih manusia agar lebih peduli terhadap sesama manusia lain sehingga bisa saling tolong-menolong. Yang kedua yaitu manusia diharapkan membiasakan diri atau melatih diri untuk beretikat, untuk selalu mengisi hari-harinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang ketiga yaitu manusia agar senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu ghibah. Ghibah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata ghoba yang berarti tidak hadir atau sesuatu yang tertutup dari pandangan. Menurut Hasan At-Tusi, ghibah adalah membicarakan keburukan seseorang di balik muka, di mana perilaku tersebut sama sekali tidak memberi hikmah atau manfaat. Sedangkan untuk secara terminologi, ghibah bisa diartikan sebagai mengemukakan atau membicarakan perihal orang lain yang apabila orang tersebut mendengarnya, ia tidak akan menyukainya. Ghibah merupakan sifat tercela dan dilarang oleh agama karena bisa mendatangkan dampak negatif baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Di antara dampak negatif ghibah bagi individu adalah melukai perasaan seseorang atau melukai hati seseorang sehingga bisa menimbulkan permusuhan antar individu. Sementara dampak negatif ghibah bagi masyarakat adalah bisa mengacaukan hubungan persaudaraan, kekeluargaan, dan kemasyarakatan serta bisa menimbulkan saling curiga-mencurigai. Untuk menghindari perilaku ghibah, Islam telah mengajarkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu
kita harus selalu menyadari bahwa setiap perilaku yang kita lakukan, Allah mengetahuinya. Yang kedua yaitu menjaga lidah kita agar tidak terjebak dalam perbuatan ghibah. Yang ketiga yaitu apabila ada orang yang sedang menggibah atau membicarakan hal kotor tentang orang lain, sebaiknya kita menghindarnya atau menjauhinya. Adapun hikmah larangan ghibah yaitu hidup menjadi lebih tenang, kita terhindar dari murka Allah, kita akan mempunyai banyak teman, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.